Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang demokrasi Indonesia. Saya Suwandi Irawan dengan NIM 1221504 dan rekan saya Muhammad Yuda dengan NIM 1221521. Poinnya yang pertama adalah pengertian demokrasi, yang kedua sejarah demokrasi, yang ketiga bentuk demokrasi, yang keempat perkembangan demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demokrasia, yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut para ahli, yang pertama Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara kebebasan karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people and for the people. Atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang berikutnya, menurut Muhammad Hatta, demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada penerapan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959, dan ini kita belum lahir ya mungkin ya. Terus yang berikutnya demokrasi terpimpin Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang berikutnya demokrasi terpimpin Orde Baru 1965 sampai dengan 1998. Yang berikutnya pasca Orde Baru masa reformasi 98 sampai dengan hari ini ya, sampai dengan sekarang. Penjelasan penerapan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia, namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal yang cukup, entah dalam teori, konsep, dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat gabungan antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia, karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah, sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Berikutnya, demokrasi terpimpin Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI dalam panggung politik nasional penguasa kekuasaan politik. Presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau BPR, padahal dalam hal ini Presiden tidak memiliki wewenang, namun sejak tahun 1959 diberlakukannya dekret Presiden. Setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh Presiden atas dasar dominasi kekuatan politik Presiden, akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologi antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Yuda. Pasca Orde Baru masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Dalam periode ini, tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia harus lebih
pendirian tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya. Dengan demokrasi Pancasilanya, Indonesia dalam periode ini cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi tantangan utama, sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi, dan kebiasaan wacana demokrasi. Pada masa pasca Orde Baru atau era reformasi, berat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia secara sungguh-sungguh, serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Bentuk demokrasi. Bentuk demokrasi secara langsung. Demokrasi ini di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan ideologi atas kebebasan individu setiap warga negaranya. Demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan negara dibandingkan individu. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.